Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, di hari pertama puasa ya. Kalau saya hari kedua ya. Untuk pertama puasa ini, kita kan ngobrol-ngobrol santai mengenai konsep HRV atau heart rate variability. Kenapa? Karena ini adalah jantung dari metode napas ritme. Jadi HRV ini adalah jantungnya. Jadi lahirnya metode napas ritme itu dari teori HRV ini. Jadi sebanyak ini buku-buku di belakang ya, kelihatan ya. Sebanyak ini buku di belakang ini yang mengerucut pada teori HRV itu. Dan teori HRV itu bisa dipakai tidak hanya untuk olah nafas, tapi juga untuk hal-hal lain seperti yang saya apa namanya informasikan di grup sahabat LMG ya. Jadi bisa untuk apa namanya mengetahui apakah intervensi yang kita lakukan ini membawa perbaikan atau pemburukan. Karena itu penting banget. Karena sedari dulu tuh saya selalu bertanya gitu ya, yang paling hebat dari pengobatan tuh apa sih? Yang paling hebat dari pengobatan tuh apa? Rata-rata orang jawab obatnya gitu kan. Saya bilang salah, keliru. Keliru besar kalau menganggap obat yang paling hebat. Yang paling hebat dari sebuah pengobatan itu adalah diagnosanya. Jadi kalau diagnosanya tepat, maka obatnya pasti tepat. Tapi kalau diagnosanya keliru, obat sehebat apapun nggak punya manfaat, malah bisa jadi racun. Bener nggak? Ya kan? Misalnya ya, misal contoh aja. Si Fulan didiagnosa diare, misalnya begitu ya. Si Fulan gejalanya buang-buang air, katakanlah begitu, belum ketahuan diagnosanya apa. Lalu datang ke seseorang, lalu dia bilang, oke, buang-buang air ya. Diagnosanya sakit kepala. Maka dikasihlah obat sakit kepala, paracetamol misalnya gitu. Apa yang terjadi pada si Fulan ini? Ya pasti nggak sembuh-sembuh. Diagnosanya salah. Padahal obat yang diberinya itu adalah obat yang paling top, bukan obat generik, tapi obat paten. Obat sakit kepala yang sangat paten sekali. Tapi karena diagnosanya salah, keliru, maka sudah pasti hasil akhirnya pun jadi ngaco, bener nggak? Ya kan? Lain kalau diagnosisnya benar. Nah, maka dari dulu tuh saya selalu bertanya sama diri sendiri tuh, bagaimana cara saya bisa mendiagnosa apa yang tepat untuk diri saya, apa yang tepat untuk badan saya, apa yang tepat untuk intervensi-intervensi yang saya lakukan pada diri saya, sehingga akan melahirkan keputusan akhir yang tepat. Setelah perjalanan panjang, akhirnya ketemulah jawabannya ini HRV itu. Jadi dengan HRV ini saya bisa bisa mengenali apa yang tepat di badan saya dari semua aspek, dari aspek olah napas, dari aspek suplemen, dari aspek herbal-herbalan, dari aspek perubahan gaya hidup, dari aspek puasa, apa saja. Karena puasa juga kan ada teknik-teknik kan, ada durasinya, kemudian ada caranya. Ada yang sehari puasa sehari enggak, ada yang kemudian puasanya 24 jam, 23 jam, ada yang puasa cuma 16 jam, ada yang puasanya tidak makan dan minum, ada yang puasanya cuma tidak makan saja tapi masih boleh minum, ada yang puasanya begini itu macam-macam. Ada kalau tradisional ada namanya istilah puasa mutih gitu kan. Kalau di Jawa ada istilah puasa mutih, ada puasa ngebleng, macam-macam. Jenisnya sangat banyak sekali. Artinya saya pengen tahu di badan saya ketika saya menjalani sesuatu itu membawa perbaikan atau pemburukan. Nah, itu dasarnya itu. Maka dengan cara seperti itu, ketika masuk pada konsep HRV, semuanya jadi biar, jadi jelas sekali. Jadi secara gamblang tuh di pikiran situ terbuka semuanya. Ilmu-ilmu pernapasan yang dulu secara tradisional dipelajari di perguruan saya gitu ya, selama lebih dari 25 tahun itu seperti terang benderang. Jadi ngerti saya itu, kenapa tekniknya kayak gitu, kenapa teknik ini kayak gini, kenapa untuk yang kasusnya seperti ini, yang dilatihkan olah napas yang kayak gitu. Kenapa si A dilatih pernapasan X sembuh, si B dilatih pernapasan X nggak sembuh? Ya karena karakter badannya, frekuensi dan gelombangnya kayak gini, kayak gitu. Sehingga ini jadi kebuka semua. Itu. Tapi itu perjalanan panjang untuk mengetahui dan memahami apa yang cocok bagi diri saya. Bukan cuma sebatas olah napas. Gitu. Makanya di kelas HRV itu saya memberikan pemahaman sebab sebenarnya orang kuliah. Bagaimana sih mendapatkan pemahaman itu pada awalnya. Jadi saya setelah eksplorasi sekian banyak, membaca sekian banyak jurnal, buku-buku semua dihabisi, dilalap gitu ya. Lalu saya ajari peserta itu untuk step by step seperti ini.
Target akhirnya adalah mereka yang mempelajari HRV ini ngerti bagaimana cara memanfaatkan alat ukur HRV untuk mengkondisikan tubuhnya, untuk membaca variabel-variabel pada tubuhnya, sehingga dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan next. Apakah dia harus istirahat atau dia harus sedikit ngebut. Sedikit ngebut artinya dia boleh menambah durasinya misalnya gitu. Atau kalau HRV-nya jeblok skornya, maka dia harus istirahat. Tapi kalau enggak, dia bisa tambahkan misalnya setengah jam lagi latihannya, atau dia naikkan menjadi 1 jam, atau dia naikkan menjadi 1 jam setengah, dan seterusnya. Itu bisa kelihatan dengan sangat jelas. Tapi syaratnya, ya tentu seseorang mau belajar, kemudian mau untuk mempraktekkan pengukuran-pengukuran itu pada dirinya. Dan kalau di kelas HRV, karena semua olah napasnya itu diberikan, maka peserta mau untuk melakukan pengukuran di setiap ritme-ritme itu. Di setiap ritme itu. Itu, jadi dasarnya itu. Sehingga nanti dia jadi ngerti, setelah dia memahami variabel-variabelnya, dia ngerti apa yang harus dilakukan ketika skor variabel itu menunjukkan naik atau turun. Dia ngerti. Ngerti terhadap apa? Ngerti terhadap intervensi itu harus terus dilakukan atau dihentikan atau dimodifikasi. Modifikasi itu berarti bisa aja penambahan durasi gitu kan, atau mungkin penurunan durasi, atau penambahan repetisi, atau penurunan repetisi. Bisa seperti itu. Ya, jadi dasarnya itu. Ini nih kilas baliknya ya. Lalu apa yang istimewa dari HRV ini? HRV ini istimewa karena dia mengambil dari pemahaman jantung di manusia. Jadi mengambil ilmunya dari ilmu jantung. Dan jantung itulah organ yang pertama kali terbentuk di tubuh manusia. Gitu. Dan ini adalah organ yang sangat vital sekali. Kalau misalnya kita potong jari kita, lalu kemudian kita taruh di atas meja, jari itu pasti membusuk, ya kan? Tapi kalau kita letakkan jantung kita di atas meja, jantung itu tidak membusuk. Makanya orang bisa dilakukan proses transplantasi dan jantungnya bisa ditaruh di sebuah alat tetap dia berdetak dengan sendirinya. Kalau jari kita dicopot, dilepas, dipotong, ditaruh di atas meja, dia tidak berdetak dengan sendirinya. Tapi kalau jantung, dia berdetak dengan sendirinya. Dan si HRV ini pengetahuannya didasarkan pada pengetahuan jantung. Maka ketika seorang itu belajar ilmu HRV, dia sedang mempelajari jantungnya sendiri. Iya. Jadi kalau kita periksa jantung tuh di seluruh rumah sakit ya, terus kemudian kita EKG gitu kan, atau mungkin treadmill atau USG jantung, itu pasti akan ada skor HRV di situ. Karena itu bagian terpisahkan. Jadi selain dari melihat jantung dari sisi metabolisme, juga melihat dari sisi frekuensi dan gelombang. Jadi sederhananya, ketika jantung manusia berdetak itu, sains kemudian meneliti di dalam detak itu ada apa. Di dalam detak jantung itu ada apa. Nah, ternyata didapati bahwa jantung kita di dalam detaknya itu memancarkan frekuensi dan gelombang. Maka jantung dalam tubuh manusia disepakati oleh sains dengan teori HRV itu dibedah menjadi 3 gelombang. Yang pertama namanya very low frekuensi, yang kedua namanya low frekuensi, yang ketiga namanya high frekuensi. Jadi seluruh jantung manusia itu berada pada 3 frekuensi itu. Jadi ketika kita berdetak nih, duduk, 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 duduk seperti itu, ya jantungnya memancarkan 3 jenis frekuensi itu ke seluruh semesta, ya kan? Nah itu karena cara kerja frekuensi, prinsip kerja frekuensi itu adalah berdasarkan prinsip resonansi, maka dia hanya akan bergetaran pada yang frekuensinya sama. Jadi kalau Bapak Ibu frekuensi tidak sama, tidak akan beresonansi. Bahasa sederhananya, nggak akan klik, nggak akan klik. Kita menjadi klik terhadap sesuatu, terhadap orang, terhadap sikap, terhadap pemikiran, terhadap perasaan, gitu kan, terhadap warna, terhadap bentuk, terhadap bau dan sebagainya. Kan frekuensi dan gelombang itu. Kalau nggak ada frekuensi dan gelombang, nggak mungkin ada kliknya. Ya kan? Seseorang klik dengan sebuah teknik pernapasan, misalnya begitu ya, ya kan ada frekuensi dan gelombang yang bergetaran di situ. Seseorang klik terhadap orang lain, ya kan ada frekuensi dan gelombang yang sama, ya kan? Tapi saya suka sama
artis yang cantik itu, tapi artisnya nggak suka sama saya. Ya, berarti frekuensinya dia hanya bergetaran pada kecantikannya, tapi tidak bergetaran dengan hatinya si perempuan artis yang cantik itu, ya kan? Ya, sampai setap itu. Nah, maka ketika seorang itu mempelajari konsep HRV itu, dia sedang mempelajari, mengeksplorasi ilmu tentang jantung dalam bentuk frekuensi dan gelombang. Nah, maka yang pertama kali dipelajari, karena di OMG adalah ilmu pernapasan, seseorang mempelajari teori HRV dengan menggunakan pendekatan ilmu olah napas ritme dulu. Jadi bagaimana yang pertama kita mengetahui apakah olah napas yang kita lakukan ini frekuensinya benar atau tidak. Jangan-jangan saya asal asal latihan pernapasan aja. Ya sama kayak gini, semua dari kita bisa nyanyi. Bisa nggak? Bisa. Tapi nyanyi kan ada nadanya, ada frekuensinya. Boleh nggak saya nyanyi asal-asalan? Boleh aja. Secara teori kan boleh-boleh aja. Ya kan? Tapi ya nanti jadi ruwet kan. Iya. Karena setiap nyanyian itu ada nadanya, ada frekuensinya, gitu kan? Sehingga nanti orang yang mendengar itu akan menjadi beresonansi dengan nada dan frekuensi lagu itu. Maka terjadilah perubahan metabolisme, ya kan? Kalau kita dengar sebuah lagu yang frekuensinya cocok dengan hati kita, suasana hati kita pada saat itu misalnya, maka pada titik itu kita bisa menjadi sedemikian sedihnya gitu kan, atau menjadi sedemikian bahagianya, atau menjadi sedemikian kosongnya, atau sedemikian bengongnya, bisa apa saja. Dan ketika itu terjadi resonansinya antara lagu dengan frekuensi dalam diri kita, maka terjadi perubahan metabolisme. Kalau seseorang mendengarkan lagu dengan frekuensi yang cocok dengan dirinya saja, dia bisa merasa sangat bahagia, gitu kan? Lalu bisa saja keluar air mata, bisa saja dia keluar apa namanya ketawa-ketawa sendiri. Dan ketika dia melakukan itu, metabolisme pasti berubah, pasti berubah, ya kan? Nah, olah napas juga ilustrasinya sama seperti itu. Jadi pertanyaannya, boleh nggak olah napas dilakukan sembarangan? Ya sama kayak ilustrasi, boleh nggak nyanyi dilakukan asal-asalan? Ya secara teori boleh-boleh aja. Tapi kalau kita ngerti teorinya, kalau kita ngerti pemahamannya, maka lagunya disusun berdasarkan sesuatu, berdasarkan rima tertentu, berdasarkan nada tertentu. Disusun nadanya begini, 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 begini. Ada nada mayor, ada nada minor, gitu kan. Disusun sedemikian rupa. Lalu yang mendengarnya merasa enak, musiknya jadi enak. Jelas ya? Napas juga begitu, teknik pernapasan juga begitu. Kalau misalnya kita asal bernapas saja, ya enggak apa-apa juga. Nggak ada masalah, seseorang bisa asal nyanyi, bisa asal napas. Tapi kalau dia ngerti bagaimana cara menyusun napasnya, dia ngerti bagaimana cara mengkondisikan teknik-teknik napasnya diurutkan berdasarkan tertentu misalnya. Diurutkan ini dulu, baru ini, baru ini. Pasti akan menjadi hasil yang lebih baik dibandingkan dia ngasal napas aja. Ya itu seperti itu. Memang ya kayak gitu. Jadi dulu ketika saya waktu masih belajar ilmu pernapasan tradisional itu, ya guru saya kasih aturan. Teknik napasnya begini, cara tarik napasnya begini. Tariknya kayak gini, nahannya kayak gini, nanti pengejangannya bentuknya kayak gini, lalu setelah itu harus dibeginikan, itu udah dikasih urut-urutannya. Dan saya nggak boleh ngaco gitu. Nggak boleh misalnya, guru, boleh nggak saya nanti tangannya begini ya, kau gitu kan, atau tangannya begini, atau tangannya begini, gitu. Atau napasnya tiba-tiba begitu saya tarik, langsung buangnya 5 kali, fuk, 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 fuk. Oh, atau saya tariknya 10 kali. Oh, nah ya, gurunya saya paling di kaplok pakai sabuk nanti. Kamu nih ngaco aja. Caranya gitu. Napas tuh ada keteraturannya. Semua teknik pernapasan di muka bumi itu diajarkan secara keteraturan. Kenapa harus teratur? Karena membentuk frekuensi, frekuensi dan gelombang. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita memahami konsep HRV ini, karena ini sebenarnya konsep yang baru, apalagi orang-orang yang belajar pernapasan yang ingin terukur ini adalah ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, maka biasanya ya dia nggak begitu mementingkan itu gitu. Ya kan, yang penting buat dia mana audionya, tekniknya kayak apa, dipraktekkan enak, ya kan? Ya cuma itu aja. Ya ada masalah juga. Ya memang kebanyakan dari kita seperti itu. Makanya kenapa HIV itu hanya dibuat setahun sekali,
Ya, ini bagi mereka yang betul-betul siap untuk mengupgrade dirinya, untuk mau belajar. Waduh, usia saya udah 70 tahun, Mas. Masa iya saya harus belajar begini? Justru orang-orang yang sudah sepuh, apabila dia belajar hal baru yang sama sekali baru yang dia nggak ngerti sama sekali, tapi dia mau belajar terus-menerus, maka terjadi perubahan pada otaknya. Terbentuk neuroplasticity, jaringan saraf otak yang baru. Otaknya jadi semakin kuat, ingatannya semakin bagus, iya, menghindarkan dari pelupa. Iya, orang-orang yang sudah sepuh itu justru oh, ini beneran di jurnal itu disebutkan begitu. Dia harus belajar hal-hal baru dan berusaha larut untuk belajar hal-hal baru itu. Maka jika memposisikan HRV ini sebagai pengetahuan baru, buka dulu apa namanya pikirannya, maka biarkan pengetahuan itu baru masuk, kemudian dipelajari terus-menerus. Maka ini akan membuat otak kita berkembang. Itu. Jadi memang kelas HRV ini bukan kelas yang sifatnya untuk memberikan kesembuhan, tapi memberikan pemahaman. Kalau pengen sembuh, pemahamannya seperti ini. Kalau pengen sembuh, maka kita harus ngerti apakah intervensi yang kita lakukan untuk menuju sembuh ini membawa perbaikan atau pemburukan. Harus ngerti itu. Kalau enggak, kita cuma asal ikut-ikutan aja. Asal ikut praktek pernapasan gitu kan. Apalagi kalau gratis. Itu pasti senang tuh. Tanpa peduli efeknya apa, masa bodoh. Yang penting gratis ikut. Nggak tahu ini buat apa gitu. Kenapa saya harus melakukan itu? Atau kenapa Anda mengajari teknik pernapasan yang kayak gini? Di badan saya kayak gini. Saya sakitnya ini, masalahnya ini. Ini cocok nggak olah napas yang seperti ini untuk badan saya? Ini cocok nggak suplemen yang kayak gini untuk badan saya? Ya kan? Kita kan nggak bisa jawab. Dan kebanyakan rata-rata influencernya pun nggak bisa jawab. Kenapa? Ya karena memang sebatas memberikan saja. Sebatas menyampaikan bahwa ya saya kan hanya mengajari gratis. Ya ada banyak sih di luar sana. Ada banyak, bukan cuma satu ya, ada banyak. Ya akan repot ketika kemudian kenapa saya katakanlah si A sakitnya X, belajar teknik pernapasan Z, sembuh. Lalu si B sakitnya sama X, lalu belajar teknik yang sama Z, nggak sembuh. Jadi bingung kan? Mas, saya sudah melakukan teknik pernapasan ini berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kok sakit saya nggak ada perubahan. Itu tuh aja. Ya bisa jadi mungkin teknik itu nggak cocok untuk masalah di badan ibu, nggak cocok dengan frekuensi di badan ibu. Maka harus diberesin dulu gitu. Jadi ketahui dulu frekuensi di badan saya berapa, lalu kemudian ritme napasnya sesuaikan untuk itu. Nah, sekali lagi, karena ini KHRV ini pelajarannya adalah ada kayak kuliah ya, ada dasar teorinya, kemudian perlu pakai alat, dan orang harus mencobai. Kadang-kadang bagi sebagian orang tuh dianggap ribet, itu dianggap ribet. Pengennya yang gampang, ya kan? Pengen yang gampang. Pengennya disiapkan sama orang, gitu kan? Padahal ilmunya itu adalah mengajari supaya dia bisa secara mandiri mengukur bagi dirinya sendiri, mengerti, sehingga tidak tergantung lagi dengan Gunggung gitu, tidak tergantung dengan OMG. Dia ngerti cara memanfaatkan alatnya, dia ngerti cara mengukur frekuensi napasnya, dia ngerti cara mengukur power napasnya, dia ngerti teknik napas yang dia praktekkan sekarang nih saat ini, apakah berada pada simpatik atau parasimpatik. Dia ngerti dan dia bisa membuktikan itu dengan pengukuran variabel-variabel HRV itu. Nah, itu yang diharapkan dari kelas HRV. Kedepannya, karena HRV ini lintas batas dan global, nggak cuma berhubungan sama olah napas. Dia ngerti kalau cara mengetahui apakah sebuah makanan atau suplemen atau herbal itu cocok bagi dirinya adalah dengan mengukur pakai HRV, maka perhatikan skor-skor ini. Jadi dia mau melakukan itu. Jadi untuk orang-orang yang apa namanya nggak mau melakukan semua kerutan ini, maka kelas HRV biasanya nggak begitu cocok karena dianggapnya susah, dianggapnya ribet. Padahal nggak begitu susah banget. Karena misalnya saya pengen nguji apakah ritme 33 saya udah tepat. Ya udah pasang alat ukur HRV-nya, putar audio 33,
sambungkan antara alat ukur HRV dengan handphone lewat aplikasi ya. Nanti kita langsung praktek, 3 buang, 3 tarik, 3 detik buang, 3 detik tarik, terus begitu sambil direkam. Selesai bapak audionya, stop, lihat HRV-nya, ada skornya. Nah, di kelas itu skornya dipelajari cara bacanya. Sama logikanya kayak kita masuk ke lab, ya, lalu diambil darahnya, lalu kemudian kita menerima PDF atau lembaran hasil uji darah. Kita terima hasil uji darahnya. Di situ kan ada misalnya HbA1c misalnya ya, gula darah puasa, ada SGOT, ada SGPT, ada ureum, ada kreatinin, kemudian ada apa namanya hematologi darah yang lengkap ya, termasuk nanti laju endap darah, ada leukosit, eritrosit, hemoglobin dan sebagainya. Pokoknya ada selembar 2 lembar. Kalau misalnya kita nggak ngerti variabel-variabel itu, maka lembaran ini tidak bernilai apapun, hanya berisi kata-kata dan angka-angka saja. Tapi juga seseorang tidak perlu menjadi seorang dokter yang ahli kan, hanya untuk membaca hasil lab biasa saja, hasil secara umum. Seperti misalnya, jika kita menjumpai gula darah puasa kita 250, gula darah puasa 250, pengetahuannya datang kepadanya dikasih tahu itu adalah diabetes. Maka baris itu memberitahu kita bahwa kita diabetes. Ya kan? Jika pada hasil uji labnya itu ada tulisan kreatininnya 12, maka baris itu memberitahu kita pembacanya bahwa dia sedang gagal ginjal, sedang terjadi penurunan fungsi ginjal, atau sudah mendekati gagal ginjal. Jadi variabel dan angka-angka itu bisa berbicara, bisa memberitahukan sebuah kondisi tertentu, baik kondisi medis maupun kondisi psikis, tergantung variabel apa yang diuji. Kalau misalnya skor HSCRP-nya itu tinggi di atas 10 misalnya, maka variabel itu, baris itu memberitahu kita di badan saya sedang ada inflamasi tinggi. Ya, jadi banyak nanti data variabel-variabel dan angka itu akan berbicara, memberitahu kita bahwa itu kondisi berdasarkan pengambilan sampel darah. Ya, sampai sini ya. Nah, sama juga ketika seorang itu belajar ilmu HRV, lalu dia rekam data HRV di badannya, lalu data itu muncul di aplikasi, ya, di software, dalam bentuk pengetahuan baris dan nilai. Di situ ada kata-kata dan variabel nilai. Jadi misalnya di dalam elit HRV, di dalam aplikasi HRV itu ada baris yang menunjukkan SDNN, standar deviasi dari normal ke normal. Seseorang tidak perlu menjadi seorang ahli ya untuk membaca data itu, cukup diberitahu saja. Ini adalah data yang jika seseorang itu kanker, dia harus pantau data ini setiap hari. Jadi SDNN-nya dia harus pantau setiap hari, yang skornya tidak boleh kurang dari 20. Ya sama kayak diabetes. Dia harus pantau gula darah puasanya, yang skornya tidak boleh lebih dari 100. Betul nggak? Sama aja kan? Iya. Hanya beda nama variabel dan angkanya saja. Jadi kalau di HRV, kita nggak perlu pakai darah. Karena menggunakan prinsip gelombang, frekuensi dan gelombang, maka begitu muncul skornya, bagian kanker, pantau variabel SDNN-nya yang nilainya tidak boleh kurang dari 20. Gitu. Terus apa lagi? Pantau skor HRV-nya setiap hari tidak boleh kurang dari sekian. Terus apa lagi? Bagi orang-orang yang udah sakit berat, bahkan orang-orang terminal, pantau total powernya tidak boleh kurang dari 100. Itu nanti ada panduan-panduan seperti itu. Nah, ini yang saya maksud nanti kita jadi punya cara kita untuk menganalisa tubuh kita setiap hari dengan cara yang mudah, cukup disempatkan saja 6 menit, 5 sampai 6 menit pengukuran pakai HRV, nanti datanya masuk ke handphone masing-masing, lalu dilihat, dibaca, lalu ditafsirkan, diajari cara menafsirkan. Sama kayak kita dapat hasil uji lab tadi kan, ada skor-skornya kan, ada variabel
Variabel ini nanti berbicara. Ketika variabel berbicara, tahu kita harus ngapain. Misalnya, seseorang tanggal 1 gula darah puasanya 90, normal, sehat, tidak diabetes, katakanlah begitu ya. Lalu di tanggal 15, gula darah puasanya, ini contoh saja, menjadi 98. Di tanggal 30, gula darah puasanya menjadi 115. Di tanggal 1, 2 bulan kemudian, gula darah puasanya menjadi 200. Ya kan? Maka kita bisa bilang bahwa orang ini sedang berprogres diabetes. Dia harus mengukur terus. Karena dia diukur terus setiap 2 minggu sekali, katakanlah begitu ya. Dia cus ujung darahnya 2 minggu sekali, ternyata skor gulanya naik terus, gula darah puasanya. Maka dia harus segera ambil tindakan. Dia harus melakukan intervensi kalau tidak ingin berakhir menjadi seorang yang diabetes. Intervensi apa? Ya silakan. Mungkin dia puasa gitu kan, atau dia mulai rajin olahraga, atau dia mengubah pola makan, dia diet atau apalah segala macam. Ya kan? Untuk menurunkan risiko berdasarkan perjalanan data yang seperti itu. Tapi kalau untuk diabetes, mau nggak mau, kita harus ambil darah. Seperti itu. Tapi kalau HRV, tidak perlu ambil darah. Jadi ketika skor HRV-nya setiap hari makin lama makin turun, ada sesuatu yang terjadi di badan. Karena skor HRV didasarkan pada penilaian di jantung dan syaraf-syaraf yang ada di badannya, simpatik parasimpatik, maka kita bisa bilang kelistrikan yang ada di badannya sedang bermasalah. Ya karena sistem kerjanya sistem syaraf itu berdasarkan kelistrikan. Itu sedang ada masalah. Orang sehat pasti kelistrikannya makin lama makin tinggi. Maka HRV-nya makin lama makin besar. Dia makin kuat. Orang sakit, HRV-nya makin lama makin rendah. Kelistrikannya makin lama makin kecil. Karena makin habis dayanya, powernya makin habis. Padahal dia masih makan, Mas. Iya, dia masih makan. Padahal dia masih minum. Iya, dia masih minum. Tapi lama-lama kelistrikannya makin habis, 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 habis. Artinya selnya tidak punya kemampuan untuk membentuk listrikan itu. Dan ini bisa dibaca dengan sangat mudah dari teori HRV itu. Nah, itu. Jadi makanya dulu ketika saya memahami konsep HRV ini, saya seperti menemukan berlian itu bukan jerami. Akhirnya semua ilmu pengetahuan olah napas yang saya pelajari sebelum itu terbuka. Termasuk untuk makanan, herbal, perubahan gaya hidup, puasa, apa saja. Apa saja. Karena ketika diukur pakai HRV, ya kita cukup lihat saja apakah ini membawa perbaikan atau pemburukan. Kalau dia membawa perbaikan, ya tentu saja skornya akan naik. Kalau dia memburukan, skornya akan turun. Contoh ya, misalnya, ini saya ambil sampling aja ya. Sampling, let's say, berhubungan dengan uh, kanker ya. Karena ini lebih lebih gampang untuk dan untuk berhubungan sama hal umum dulu. Oke, ya, bisa lihat di sini. Oke, kemudian baca ya. Ya. Jadi bisa kita lihat sini di layar bagaimana perjalanan panjang riset HRV sejak tahun 94 sampai 2019. Ini saya data lama ya, data baru lebih banyak lagi. Jadi HRV sudah bisa digunakan untuk melihat hal yang berhubungan dengan apa namanya longevity, berhubungan dengan masalah kardiovaskular, berhubungan dengan masalah diabetes, prediabetes dan obesitas, berhubungan dengan masalah resiko kanker dan progresinya atau kemajuannya, berhubungan dengan fungsi-fungsi imunitas, berhubungan dengan autoimun, berhubungan dengan inflamasi, bahkan yang non kimiawi juga berhubungan dengan kesehatan psikososial dan kecanduan, juga berhubungan dengan tidur. Dengan sangat mudahnya. Jadi jurnal-jurnalnya itu udah sangat melimpah sekali, gitu. Jadi kelihatan di sini, ini contoh ya pada masalah gagal jantung, ini contoh pada resiko kanker, pada fungsi imun,
diabetes, prediabetes, obesitas. Bisa lihat sampai sejauh itu perkembangannya. Gampang ya. Nah, jadi ini yang kemudian buat saya ilmu HRV ini sangat penting sekali dan menjadi salah satu yang bagi diri saya itu apa ya kayak nemu berlian bahwa ini pada akhirnya menjelaskan kepada saya, oke, seseorang misalnya kanker katakanlah begitu ya, maka saya cukup pantau saja di badan pasien itu variabel ini. Misalnya ya, saya ambil contoh dari sekian banyak itu yang kanker ya. Nah, kelihatan sini ya. Jadi ada istilah namanya prognosis. Prognosis itu apa? Prognosis adalah istilah medis untuk memprediksi kemungkinan perkembangan suatu penyakit, apakah tanda dan gejalanya itu akan membaik atau memburuk dan seberapa cepat atau seberapa stabil dalam waktu ke waktu. Jadi gampangnya prognosis itu kita bisa tahu intervensi yang kita lakukan itu membangun perbaikan atau pemburukan. Contoh ya, untuk kanker. Lihat, untuk rata-rata semua jenis tipe kanker, pantau saja nilai SDNN-nya. Jika kurang dari sekian, maka intervensinya berarti membawa pemburukan atau tubuhnya sedang membawa pemburukan. Untuk pasien-pasien yang sudah metastasis ya, pada pankreas, itu dipantau skor SDNN-nya setiap hari yang nggak boleh kurang dari 20. Ada lagi untuk pasien-pasien yang kanker terminal. Kanker terminal itu yang udah sangat parah sekali ya, sangat parah sekali. Dengan pengukuran hanya 5 menit saja ya, kita pantau skor SDN-nya nggak boleh kurang dari 21. Jadi gampang sekali tuh mantaunya tuh. Jadi kalau misalnya skor SDN saya di bawah 20 bagaimana? Diintervensi. Misalnya dengan olah nafas, dengan puasa, dengan perubahan gaya hidup, dengan apa saja. Begitu skornya naik di atas 20, di atas 21, maka survival probability-nya semakin lama semakin tinggi. Seperti itu. Ini juga sama. Pasien-pasien dengan leukemia. Variable HRV bisa dipakai untuk memantau. Gampang ya? Ya, ini juga sama. Pada kanker paru-paru yang sudah mengalami metastasis ke otak. Skor HDSDN-nya menjadi sesuatu yang wajib dipantau setiap hari. Jadi saya dulu waktu pas awal kali memperkenalkan konsep ini, semua privat pasien-pasien kanker saya itu wajib punya alat ukur HRV. Wajib. Jadi di paketnya mereka itu, yang mereka bayarkan ke OMG itu, sudah include alat ukur HRV. Kenapa? Supaya saya gampang nanti nggak ngira-ngira. Jadi misalnya, orang sakit CA payudara misalnya gitu ya. Lalu kemudian saya kasih dia sebuah teknik pernapasan. Ya karena saya juga nggak tahu teknik pernapasan itu menjadi obat bagi dirinya apa bukan. Pada saat itu udah lama sekali. Tahun kira-kira 2013-an ya. Nah kemudian ketika saya kasih sebuah teknik, kan saya harus tahu teknik yang dipraktekkan oleh pasien ini membawa perbaikan atau pemburukan di badannya, gitu kan? Caranya bagaimana? Ya dia harus ukur setiap kali selesai latihan dan setiap pagi hari dia harus ukur HRV-nya. Lalu dikirimkan datanya ke saya. Dari situ saya analisa. Kalau skornya SDN-nya makin lama makin tinggi, maka intervensinya betul, cocok. Artinya ritme napas yang diberikan kepadanya itu punya manfaat di badannya. Tinggal diteruskan aja. Tapi kalau misalnya skornya makin makin rendah, ya saya harus evaluasi. Kenapa bisa makin makin rendah? Apakah dia pasien itu malas melakukan olah napas atau pasien mencoba menggabung-gabungkan tanpa sepengetahuan saya dengan teknik pernapasan lain atau mungkin pasien mencobai berbagai macam ramuan-ramuan yang entah berantah. Bisa begitu? Bisa banget. Sangat bisa banget. Itu. Sehingga nanti saya bisa evaluasi. Kenapa bisa turun? Bisa dikoreksi, bisa dihentikan, bisa dimodifikasi, bisa ditambah durasi, ganti teknik, ganti audio, dan sebagainya. Secepat itu. Dalam hitungan hari.
Kenapa? Kalau enggak, nanti kalau misalnya teknik pernapasan itu nggak punya efek di badannya, maka dia akan praktek terus lama-lama dia bosen. Kenapa dia bosen? Karena dia ngerasa nggak ada perubahan. Saya udah praktek sama 2 bulan, Mas, teknik Wim Hof misalnya. Tapi kok kankernya masih gini-gini aja. Ya memang badan saya agak enakan, tapi kankernya nggak berkurang masanya. Ya bisa jadi memang Wim Hofnya tuh nggak cocok di kasusnya dia. Jelas sampai sini ya. Jadi dengan HRV ini ukur aja setiap hari hanya 5-6 menit, lalu kemudian catat di buku masing-masing gitu ya, pergerakan skor variabel tertentu. Maka di titik itu dia akan bisa mengetahui perjalanan dari indeks kebugaran tubuhnya. Perjalanan kelistrikan di badannya makin menguat atau makin memburuk. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ini juga sama. Ini untuk kanker pada liver. Nah, ini untuk diabetes mellitus tipe 2. Jadi ketahuan. Jadi orang-orang diabetes mellitus tipe 2, ketika misalnya dia sudah mengalami fase neuropati atau kerusakan pada syaraf, maka sistem syaraf otonomnya akan drop seluruh skornya. Skor SDNN-nya makin turun, skor RMSJ-nya makin turun, kemudian LF-nya makin turun, HF, semuanya skornya turun semua. Itu adalah ciri orang-orang diabetes yang sudah masuk pada fase apa namanya, kerusakan syaraf, neuropati. Jadi kebaca dari situ. Jadi ketika misalnya saya pernah waktu itu ada pasien privat yang diabetes, begitu diukur pakai HRV, skornya rendah semua. Ya langsung tembak aja. Ibu, udah pernah periksa belum syarafnya? Iya nih, ini akhirnya dia cerita banyak. Kok bisa tahu? Ya karena skornya ini semuanya rendah semua. Padahal orang masih bisa nyetir, orangnya masih bisa berenang gitu kan. Harusnya kalau orang yang bisa beraktivitas gitu kan baik-baik aja kan. Tapi HRV nggak bisa bohong. Iya. Jadi ketahuan dari situ. Tuh. Bahkan nggak cuma itu. Apa namanya? Si HRV ini juga bisa dipakai untuk mengetahui, ini saya kasih contoh ya. Apakah suplemen-suplemen yang kita minum itu membawa perbaikan atau pemburukan? Bentar, saya menunjukkan datanya dulu. Oh ini dia. Nah ini. Jadi peserta ini kemudian saya minta dia eksperimen, ya tapi dia harus mengukur dengan dirinya sendiri. Eksperimen untuk sebelum dia minum vitamin B kompleks ya. Dia minum detik 0 itu berarti before ya. Kemudian diukur. Setelah itu afternya 15 menitnya dilihat, ukur lagi di 30 menit. Jadi HRV saat minum vitamin B kompleks. Lalu hasilnya bisa lihat sini. Sebelum dia minum vitamin B kompleks, skor HRV-nya atau RMSSD, itu nanti diajari di kelas HRV, itu hanya 13,37 milisecond. 15 menit setelah minum B kompleks, naik tapi dikit aja. Dan 30 menit setelah minum B kompleks, skornya naik. Jadi 17,0. Jadi dalam hal ini, orang ini ketika konsumsi B kompleks, dia B kompleksnya membawa perbaikan di badan. Bisa nggak kita minum suplemen kemudian tidak membawa perbaikan? Bisa aja. Contohnya, misalnya ketika suplemennya palsu, ya kan? Karena waktu itu pernah ada kejadian eh, peserta, Bu Ali kalau nggak salah atau siapa gitu, dia cerita temennya udah konsumsi D3 sekian lama, tapi hasil variabel uji lab D3-nya rendah terus. Apakah orang ini sakitnya berat sekali? Enggak, orang normal aja. Berarti kalau gitu itu pasti palsu si apa namanya suplemennya. Karena tidak ada perubahan kan. Nah sekarang pertanyaannya kita kan tidak pernah tahu bentuknya mirip, ya kan? Botolnya mirip, bentuk sasetnya juga mungkin mirip. Kalau misalnya pakai gel ya, gelnya juga mungkin mirip, soft gelnya juga mirip. Kita hanya tahu setelah berjalan sekian lama. Setelah kita melakukan uji lab, baru ketahuan ternyata skor D3-nya nggak nambah-nambah. Dan baru ketahuan itu barang palsu. Ya kalau cuma kayak gitu mah tinggal dibuang aja gampang.
Sekarang bayangkan kalau kasus kanker, kita konsumsi sesuatu. Sesuatu itu nggak punya efek sama sekali, nggak punya efek sama sekali di badannya. Atau bahkan mungkin memberikan efek yang buruk di badannya. Dan dia baru tahunya setelah setahun kemudian dia uji lab berikutnya. Bayangkan, berarti setahun dia numpuk racun. Setahun dia numpuk racun di badannya. Makanya nggak heran, tiba-tiba metastasis, ya kan? Nggak heran, tiba-tiba misalnya muncul di tempat-tempat lain, lebih banyak dan lebih besar dan lebih agresif. Mungkin ya sangat mungkin sekali. Kok bisa? Karena dia harus nunggu untuk pengukuran berikutnya yang bisa jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan setelahnya, atau 12 bulan setelahnya. Udah kelamaan, udah kelamaan. Mestinya harus dipikirkan cara, harus ada cara untuk mengetahui dengan cepat. Dalam hitungan hari, intervensi yang saya lakukan ini membawa perbaikan atau pemburukan. Dan ini benar kisah nyata. Saya ada pasien yang ya kanker juga. Saya kasih contoh kanker karena ini yang paling gampang diilustrasikan. Ketika dia disuruh minum obat tertentu, obatnya keras. Ketika dia minum, dikasih tahu, nanti akan aritmia. Bayangkan, dia harus memilih. Minum obat, kankernya mengecil, teorinya begitu ya, tapi dia kena aritmia. Karena obatnya cuma itu, katanya pilihan dokternya. Ini orang Australia. Orang Australia. Yang ada pilihan, ya udah diminum obatnya. Ya kankernya mungkin nggak bergerak, stagnan, nggak mengecil juga, tapi kena aritmia. Bayangkan, ketika kena aritmia, harus diapain? Ya pasti dong dikasih obat untuk aritmia lagi. Sekarang jadi dua obatnya. Yang tadinya cuma satu obat kanker aja, karena obat kankernya ada side effect menjadi aritmia, maka dikasih obat untuk aritmia. Bayangkan, seperti itu kondisinya kan. Dan ini terjadi kebanyakan seperti itu. Kita nggak tahu intervensi yang dilakukan ini membawa perbaikan atau pemburukan, kecuali setelah uji lab berikutnya. Ya kan? Iya kalau uji lab berikutnya waktunya pendek. Tapi kalau uji lab berikutnya waktunya 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, apa yang terjadi coba? Bahaya kan? Kita numpuk racun. Itu. Ya contoh ya. Ini salah satu pasien saya yang masalah jantung koroner. Ini progresnya belum membaik ketika misalnya dilakukan intervensi lewat obat-obatan. Lalu ketika misalnya dia digabung dengan olah napas, kelihatan. Di tanggal tertentu ya, di ini 0708 itu maksudnya tanggal 7 bulan 8 bulan Agustus. Itu di tanggal 9 Agustus. Ini saya kasih coret-coretan ya. Jadi tanggal 9 Agustus ini titik pertemuannya. Baru kemudian terjadi perbaikan di situ. Tahunya dari mana? Yang biru adalah parasimpatik, yang orange adalah simpatik. Jadi kalau simpatiknya berada di bawah garis merah, maka simpatiknya rendah. Kalau parasimpatiknya di atas garis merah, maka parasimpatiknya meningkat. Jadi seperti mulut naga. Jadi teori di OMG itu skor HRV-nya kalau digambarkan dalam bentuk grafik itu seperti mulut naga yang sedang terbuka. Di mana yang bagian atas itu adalah parasimpatik, bagian bawah adalah simpatiknya. Sedangkan pada posisi sebelumnya, yang ini, lihat, ini yang terjadi di kita kebanyakan. Intervensi dilakukan, ya kadang benar, kadang enggak. Kadang parasimpatiknya naik, lebih sering turun, ya kan? Simpatiknya yang naik, kadang-kadang turun, tapi ini pokoknya fluktuatif aja. Ya kalau kayak gini kondisi tidak sembuh sembuh. Iya, kalau kondisi gini pasti tidak sembuh sembuh, karena fluktuatif naik turun terus-terusan. Jadi pada titik dia memutuskan untuk mempelajari HRV, dikontrol dengan ketat, kemudian dia melakukan olah napas, dia ada rendam es, dia ada penyiraman red light juga. Maka pada titik itu kelihatan grafiknya dan hasilnya ya ada di YouTube saya. Metastasisnya sebagian hilang lebih dari 50%, sekarang mungkin lebih dari 75%. Kemudian tidak terjadi penambahan massa dan sebagainya. Kenapa? Karena ya prognosisnya kebaca, intervensinya udah benar. Ketika intervensinya benar, ya tinggal nunggu sembuh. Kan teorinya begitu. Ketika intervensi udah benar, apapun jenisnya, lalu hasil dari prognosisnya HRV-nya menunjukkan perbaikan terus-menerus, berarti tinggal nunggu sembuh aja. Itu. Nah ini cara kita memahaminya.
Nah, di dalam HRV ini variabel-variabelnya ya banyak. Ada SDNN, ada RMSSD, ada PNN50, ada HRV Triangular Index. Nah, khusus misalnya HRV Triangular Index yang ini. Ini bisa memprediksi sesuatu yang disebut dengan stroke. Tulisan saya agak kecil karena pakai mouse. Bayangkan, dengan melihat skor dari Triangular Index, Anda bisa kontrol kondisi stroke seseorang. Atau orang yang normal, apakah nanti akan berpotensi untuk stroke atau tidak. Dengan melihat dari HRV Triangular Index. Di sini pun kelihatan ada stress indexnya. Jadi kalau kita melakukan sebuah teknik pernapasan gitu ya, di mana angka stress indeksnya tinggi, berarti teknik pernapasan yang dipraktikkan itu dianggap oleh tubuhnya sebagai sesuatu yang berat. Iya. Kenapa? Karena indeks stresnya tinggi. Coba lakukan praktekkan ritme 20-20 atau praktekkan ritme 30-30, tarik nafas 30 detik, buang nafas 30 detik. Contoh ya. Mesti indeks stresnya tinggi banget tuh. Iya. Karena teknik itu, ritme 30-30-nya, ketika dipraktekkan di badan dan badannya belum siap, maka stresnya naik. Ya kan? Tapi bisa nggak mas ritme 30 stresnya turun? Bisa. Ketika ritme itu sudah dianggap sesuatu yang normal, sudah bisa diadaptasikan oleh tubuhnya, maka jadi turun. Gitu. Jelas ya? Itu. Jadi nggak salah ritme 30-30-nya. Ritme 30-30 ya, ya tetap kayak gitu ritmenya nggak salah. Tapi karena badan orangnya yang mempraktekkan ritme 30-30 ini belum siap, maka stress indeksnya naik. Ya, sama juga di sini. Ada frekuensinya. Ini satunya hertz. Ada powernya. Kelihatan. Skor-skor ini semua kebalik. Dan angka ini, walaupun awalnya terlihat asing bagi kita, ketika dipelajari dan diulang berkali-kali, nggak asing lagi tuh. Ya kan? Sama kayak ibaratnya eh, ada, ini contoh saja ya, ilustrasi ya. Variabel namanya HbA1c, contoh saja. Bagi orang yang ngerti, apa sih? Ketika dikasih tahu, HbA1c itu untuk diabetes. Skornya harus, angkanya harus kurang dari 5,7%. Di atas itu sampai 6,5 prediabetes. Di atas 6,5 diabetes, tegak diagnosa. Kan gitu, ya kan? Kemudian ada lagi, misalnya eh, kreatinine bisa gitu. Ya, ya jika skornya itu kurang dari satu, maka ginjalnya bagus. Tapi kalau misalnya skornya di atas satu, lihat dulu. Skornya sampai di atas lima, waduh, udah makin bahaya. Dan ini kan berbicara, datanya berbicara, benar nggak? Kita jadi tahu variabel-variabel ini, ya karena saking seringnya kita mendengar dan kita mau belajar. Bahkan orang yang usia 80 tahun pun, 80 tahun ya, ketika dikasih tahu variabel ini maksudnya ini, dia akan ingat, ya kan? Dia akan ingat. Hanya masalahnya untuk mendapatkan kimiawi darah, variabel-variabel kimia darah, dan hasilnya Anda harus ke laboratorium. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Masa iya saya seminggu 3 kali harus ke lab hanya untuk mengetahui apakah olah napas yang saya lakukan ini membawa perbaikan atau pemburukan, Mas. Saya periksa ke lab seminggu 3 kali. Ya, mungkin dia pengurus labnya atau rumahnya dekat sebelahan dengan labnya gitu kan. Ya, tetap saja bayar. Tapi HRV bisa dilakukan kapan saja setiap hari. Nah, ini salah satu contoh nama-nama variabelnya. Ada SDNN, RMSSD, ada LF, ada VLF, ada HF, ada LF berbanding HF, ada SD1, SD2, dan seterusnya. Ini nanti yang dipelajari sebagai pengetahuan baru. Jangan dianggap ini bikin pusing. Itu kan sama aja kayak kita melihat kimia darah kan. Dulu kan kita pertama kali lihat kimia darah kan pusing juga, tapi lama-lama kan enggak juga. Ya kan? Ini juga sama. Lama-lama ya enggak juga. Saya juga dulu begitu. Lama-lama ya enggak juga. Kenapa? Karena saking seringnya, saking seringnya melihat, mempraktekkan, sehingga kemudian saya ngerti. Nah itu, ini nih contoh ilustrasinya bagaimana
Si HRV ini punya manfaat, punya manfaat untuk mengetahui intervensi yang dilakukan, tidak sekedar untuk olah napas. Tapi syaratnya orang itu ya harus mau praktek, mau menguji di dirinya sendiri, mau meluangkan waktu untuk kuliah, untuk belajar, mau mencoba. Seperti itu hal yang baru. Tapi sekali udah paham, oh enak. Kita jadi ngerti nanti. Kita jadi ngerti. Frekuensi ini kalau tepat tuh rasanya kayak gini. Oh, kalau misalnya untuk yang sakit kayak gini, yang dipantau ininya. Jadi praktis. Itulah istilahnya kenapa kita jadi kayak menjadi dokter untuk diri sendiri. Coba bayangkan kalau setiap hari ada petugas yang ngambil darah kita setiap pagi ya. Lalu petugas itu menjelaskan kepada kita hasilnya. Enak nggak? Pasti enak. Tajam nggak analisa kita? Pasti tajam. Diagnosis kita jadi bagus nggak? Bagus. Terus kita punya kemampuan untuk memutuskan nggak? Apakah intervensi yang dilakukan pada saat itu diteruskan atau di stop? Pasti kita punya kemampuan untuk itu. Kita pasti punya kemampuan untuk ngambil keputusan. Ya kan? Kenapa? Kan setiap pagi ada yang ngambilin darah. Lalu kita bisa baca hasil darahnya. Besoknya diambil lagi darah. Kita baca lagi hasil darahnya. Besoknya terus begitu. Maka kegambar di otak kita. Oh, intervensi yang sedang saya lakukan ini ternyata benar. Kok bisa tahu? Iya, dulu skor GFR-nya, glomerular filtration rate untuk ginjal itu, skornya dulu hanya 70-an. Setelah saya melakukan ini dan itu, diperiksa setiap pagi, naik skornya menjadi 80 setelah sebulan. Naik lagi menjadi 90 setelah 2 bulan. Oh ya, berarti benar. Itu benar. Artinya benarnya apa? Intervensinya benar. Intervensi yang dilakukan itu benar. Jadi diteruskan. Pasti nanti ginjalnya akan membaik. Seperti itu. Pasti nanti ginjalnya akan membaik. Kebayang ya? Ini juga sama dengan HRV. Lakukan pengukuran setiap pagi, mau mencatat. Lalu mau mempelajari variabel-variabel ini maksudnya apa? Membahas mengenai apa? Mengarah kemana? Menunjukkan kondisi apa? Ya seperti itu. Sama kayak kita melihat hasil uji lab. Kita kan kalau ngasih uji lab langsung kelihatan tuh. Oh, oke. Oh iya. Ya ginjal saya masih agak bagus lah. Oh, gula darah saya masih oke. Waduh, livernya nggak bener. Livernya nggak bener. SGT, SGBT. Kita tuh tahu. Dan kita bisa membuat sebuah action untuk doing something. Betul nggak? Iya, pasti tuh. Iya kan? Nah, kalau misalnya kita ngelihat misalnya gula darahnya naik terus, pasti muncul sesuatu di otak kita, di pikiran kita. Oh, saya harus stop ini, atau saya harus ngikutin influencer anu, atau harus ngikutin pola makan anu, gitu kan? Pasti kebentuk seperti itu. Dan itu yang diharapkan dari kelas pertama tuh itu. Tapi ini nggak ada artinya kalau nggak ada datanya, kalau nggak ada pengukurannya. Maka peserta diharapkan mau mengukur untuk dirinya sendiri, diukur, mempelajari alatnya, gimana cara connect ke handphonenya, mempelajari cara bacanya. Ya memang awal sedikit ribet, tapi ketika udah beberapa kali sih biasa aja. Iya, ketika udah beberapa kali sih biasa aja. Dan justru diniatkan untuk belajar hal baru. Jangan diniatkan sebagai sesuatu yang menyulitkan gitu. Jangan. Diniatkan aja, ya Tuhan, saya belajar ilmu HRV, kayaknya ini bagus. Kayaknya ini bermanfaat buat diri saya. Mudahkan saya untuk belajar ilmu ini. Gitu. Saya dulu niatnya kayak gitu. Karena peserta tidak harus menjadi seorang ahli. Cukup diajari sebagaimana dia mempelajari gimana cara dia membaca hasil uji lab yang umum saja dulu. Ya, kan? Hasil gula darah dia bisa pahami, mungkin hasil liver dia bisa pahami, hasil ginjal dia bisa pahami, hasil asam urat skornya dia bisa pahami, laju darah hubungannya dengan kurang tidur dia bisa pahami gitu kan. Kemudian ada infeksi-infeksi yang berhubungan dengan virus atau bakteri dari skor sel darah putihnya dia juga bisa pahami. Ya umum seperti itu cukup. Baru setelah itu dia punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Apakah intervensi yang dilakukan ini harus di stop, dilanjut, atau dimodifikasi? Itu jelas ya, nggak terasa sejam. Desa aja nggak terlalu banyak
apa namanya jurnal-jurnal lah, nanti pusing. Ini ngobrol santai aja. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan kursus ARV, kelas kursus ARV ini bukan kelas yang bertujuan untuk menyembuhkan, tapi ini memberikan fondasi dasar untuk membuat kita jadi punya keyakinan untuk meneruskan intervensi yang kita lakukan, entah olah nafas, olah pikir, olahraga, suplemen herbal atau variabel apapun gitu, untuk diteruskan atau di stop atau dimodifikasi tanpa harus menunggu hasil lab berikutnya yang bisa jadi terlalu jauh jaraknya, ya kan? Kayak contoh CA tadi. PET scan di bulan Februari ini hasilnya ini. Dokternya nyuruh PET scan lagi kapan? Bisa jadi tahun depan, bisa jadi 2 tahun lagi, ya kan? Lalu bisa jadi nggak terjadi PET scan-nya tuh. Kenapa? Orang udah meninggal duluan. Iya, orang udah meninggal duluan. Karena bayangkan sejauh itu jaraknya. Tanpa dia ngerti di antara jarak ini harus ngelakuin apa. Iya kan? Oh, saya ngelakuin sesuatu, Mas. Saya ngerubah gaya hidup. Saya minum herbal. Iya, ngerti. Itu disebut sebagai intervensi. Nah, pertanyaannya, dari hari ke hari, perjalanan intervensinya membawa perbaikan, pemburukan, atau apa? Kan nggak ada yang tahu. Sampai detik ini saya ke Bapak Ibu nggak ada yang tahu. Sebelum uji lab berikutnya, ya kan? Di uji lab berikutnya baru ketahuan. Oh ya nih, oh ada metastasis nih, harus di ini gitu. Tapi udah setahun, udah numpuk semua racunnya, udah telat. Mestinya hitungan minggu atau hitungan hari kalau perlu, udah kebaca. Kebayang ya? Nah itu sebenarnya tujuan dari kelas HRV itu. Jadi peserta mau nggak mau diribetkan dulu. Seperti itu, diribetkan. Untuk mempelajari hal baru. Tapi ketika sudah ngerti, kesannya gampang. Tinggal dibuat jadi kebiasaan aja. Toh, pengukurannya hanya 5-6 menit setiap hari. 5-6 menit itu gampang sekali deh. Jelas ya. Bu Indrajati, di aplikasi Huawei Health, setiap pagi keluar nilai tertentu. Dan ada nilai personal dalam range. Nilai harian tiap hari berubah. Mulai dosen normal, kalau harian ada dalam range, sebagainya bisa nyumbung. Apakah tiap hari smartwatch saya merekam sendiri? Oh iya, iya smartwatch ibu Huawei-nya itu merekam data ibu. Iya, ya saya nggak tahu data apa ya, karena Huawei-nya mereknya apa, tipenya apa, itu nanti ketahuan dia ada fitur apa saja. Misalnya dia merekam heart rate, kan heart rate dia bisa merekam apa namanya 4 jam, gitu ya. Dia bisa merekam 24 jam, seperti itu. Jadi mungkin saja heart rate itu yang dimaksud oleh aplikasinya, gitu ya. Saya sudah niat dan ikut kelasnya tahun lalu, tapi sekarang belum selesai kelasnya, Mas. Bagaimana kelanjutannya dengan kami? Gitu. Ya, jadi kemarin itu, yang tahun kemarin itu sebenarnya yang belum kelar itu hanya untuk yang pengukuran menerjemahkan data-data peserta. Karena setiap peserta itu kan dia harus mencobai dari mulai ritme 11 sampai ritme 30-30, ya kan? Berarti ada 30 ritme. Lalu mencobai dari 12 sampai 10-20. Itu berarti ada sekitar 15-an ritme ya. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, berarti ada 10. Lalu mencobai ritme yang baliknya, dari mulai 21, 42, 63, 80, dan seterusnya. Berarti ada 30 ditambah 10 tambah 10. Ada 50 ritme yang dia cobai. Belum termasuk ritme-ritme yang berhubungan dengan teknik-teknik napas populer, seperti teknik Wim Hof. Berarti tadi sudah 50. Ditambah teknik Wim Hof dia cobai. Ada 51 variasi teknik Wim Hof-nya. Ada sekitar 50-an. Jadi setiap orang tuh paling nggak ada 60-an baris. Dan itu ya lumayan kalau di ini satu-satu gitu, text time. Makanya dulu itu sudah dijelaskan bahwa diajari caranya untuk melakukan sendiri. Saya coba usahakan untuk membantu mengumpulkan datanya. Tapi harapannya ya peserta itu bisa sendiri nantinya. Sebenarnya tanpa data itu pun dari konsep pelajaran di kelas RV itu udah bisa. Untuk bisa tahu, misalnya ya, paling gampang kan waktu itu sudah ada demonstrasinya. Seseorang mempraktekkan sebuah teknik pernapasan, lalu mempraktekkan yang paling umum saja, yang secara rasional yang paling bisa dilakukan. Contoh,
ritme 33, 55, 10, 10, 15, 15. Itu saya yakin rata-rata orang bisa. Ya, lakukan itu dulu. Nanti dari situ tinggal dilihat saja yang mana yang total powernya paling besar. Ya kan? Berarti ritme itu membawa perubahan power kelistrikan yang paling besar di badannya. Karena pasti akan berbeda. Ketika kita mempraktikkan 33, 55, 10, 15 di badan kita ini akan berbeda. Lalu praktekkan Wim Hof versi Wim Hof aslinya dengan mempraktekkan mood booster Wim Hof versi OMG. Itu dilihat besar mana total powernya, besar mana skor parasimpatiknya. Dari situ langsung ketahuan. Kalau misalnya lebih besar, katakanlah ya, yang ritme mood booster, ya berarti berikutnya latihannya pakai teknik itu saja. Kan kalau di UMG itu kan ada ritme dua setengah untuk napas cepatnya, ya. Ada ritme 24, ada ritme 12, ada ritme 22, mood booster, ada ritme 33, kemudian ada ritme progresif, ada kurang lebih sekitar 6 sampai 10 macam. Sekarang ada power booster, ritme seperempat seperempat, sama ritme setengah-setengah. Itu dipraktekkan lalu dilihat skornya. Jadi enggak perlu sampai seluruhnya, itu bisa langsung ketahuan sebenarnya. Dengan, coba aja, Pak Didi atau Bu Didi ya, ya praktek ritme 55 nih, let's say selama 5 menit aja. Lalu lihat skornya. Lalu praktekkan ritme 10-10, lihat skornya. Praktekkan ritme 15-15, skornya dilihat. Itu pasti berbeda. Nanti akan kelihatan tuh, mana skor ya, total powernya akan udah pernah ikut ya tahun lalu ya. Ada pelajaran nih, kalau yang baru gabung malam ini, saya ngomong ini ya tujuannya sama pertanyaan tadi. Itu nanti akan kelihatan dari hasil di aplikasinya itu, Elite HRV-nya, skor total powernya mana yang paling besar. Skor pendek 50-nya mana yang paling besar. Nah, tujuannya ke situ. Jadi nggak kemudian apa namanya akan selalu dibantu untuk diberitahukan karena sudah dapat pelajarannya bahwa untuk skor parasimpatik kita ngelihatnya pada variabel yang ini. Kalau total power lihatnya pada variabel yang itu. Nah, seperti itu. Itu ya. Dari data tahun lalu saya berasumsi di 88 atau 99 yang cocok di saya. Nah, tinggal itu nanti perbandingkan. Yang 88 sama 99 itu lebih besar mana total powernya. Kalau misalnya total power yang lebih besar yang 88 kayak saya pribadi ya. Saya pribadi. Saya kan sering bilang di beberapa YouTube, kalau saya disuruh memilih antara 88 sama 99, di badan saya, berdasarkan hasil pengukuran HRV, 99 itu efeknya paling besar di badan saya, dibanding 88. Nggak lantas 88 jelek, tapi kalau disuruh milih, saya akan memilih 99. Maka 99 itu bagian latihan harian sih setiap hari. Saya taruh di mobil, saya taruh di mana-mana. Kalau saya misalnya disupirin ya, saya jadi sebagai penumpang, itu yang saya putar itu napas lambatnya di ritme 99. Kenapa? Karena di badan saya ini powernya paling besar dibandingkan ritme 88. Seperti itu. Jadi langsung kelihatan angkanya di situ. Nah, ketika sudah kelihatan angkanya, maka Ibu Sri langsung rutinkan praktekkan ritme 99 setiap hari. Boleh ini saya sekali-kali 88, tapi kan waktu itu saya ngeliat di komunitas Pak Jarod diajarin 88. Iya, nggak apa-apa juga. Kalau ritme kan bisa berapa saja, ya kan? Bisa berapa aja, seperti itu. Nah, jelas ya. Handphone yang sekali saja pakainya, bila tiap hari jam 8 pagi kemarin saya coba pakai ulang nggak bisa. Ya nggak bisa itu ya harus dilihat dulu. Nah sekali lagi masalah ribet atau enggak bergantung cara kita memandang. Bagi seseorang pembelajar yang mau belajar, maka ketika dia ada kesulitan, tentu dia tinggal bertanya. Di kelas HRV itu udah ada videonya. Bahkan saya bikin videonya secara free di YouTube ya. Tutorial penggunaan Elite HRV. Itu nggak ribet. Elite HRV itu aplikasi yang nyambungin alat ukur HRV-nya sama kayak kita nyambungin Bluetooth TWS. Jadi kalau Bapak Ibu punya Bluetooth ya, TWS itu berarti ya, apa namanya yang speaker ya. Ya kayak gitu persis. Sekali udah nyambung, nggak usah disambung-sambungin lagi, udah akan nyambung seterusnya. Selama tidak ada masalah di handphonenya, misalnya upgrade Android, atau mungkin upgrade Bluetooth, atau kena virus, atau mungkin baterainya habis. Selama nggak ada masalah itu akan nyambung terus. Jadi sebenarnya nggak ribet. Ribet itu hanya pada saat koneksi yang pertama saja. Maka seseorang harus belajar bagaimana cara
mengkoneksikan, troubleshootingnya seperti apa, seperti itu aja. Ya buktinya kayak misalnya ya, setiap kali kita camp itu kan peserta itu sering diukur lah, walaupun nggak semua camp, tapi rata-rata diukur Hervin sama Mas Andi. Yang ukurnya sederhana kan, gampang sekali kan, tinggal ditaruh saja di pergelangan tangan, setelah itu disambungkan ke HP, lalu orang itu suruh diem atau melakukan sebuah teknik pernapasan, lalu muncul hasilnya, semudah itu. Nggak ada sesuatu yang ribet. Ya ribet itu ketika kitanya bukan tipe orang yang mau belajar, ya kan? Ya sama aja kayak bagaimana cara membuka Google Drive. Ada yang nggak bisa? Ada. Ketika nggak bisa, akan menganggap, wah Google Drive itu ribet. Padahal ya nggak juga. Caranya bagaimana? Ya dia tinggal klik aja linknya, kan gitu. Dia tinggal klik aja linknya. Kalau misalnya linknya udah diklik, ya akan kebuka sendiri. Kalau nggak kebuka sendiri, maka ada apa namanya tambahannya. Misalnya install dulu aplikasi Google Drive-nya, download dulu dari Play Store atau App Store, lalu diinstal dulu ke HP. Begitu aplikasi Google Drive udah terinstall, ngebuka link Google Drive itu cuma tap aja, sekali tutul aja, seperti itu. Tapi karena nggak bisa, jadi ribet. Padahal ketika bertanya, ya solusinya sebenarnya nggak ribet. Gitu. Jadi ini sih masalah cara kita memandang aja, ya kan? Karena saat ini belum ada pilihan lain, belum ada pilihan lain kecuali menggunakan alat ukur HRV dengan cara seperti yang diajarkan di kelas Kurama itu. Belum ada. Kita bisa membeli Apple Watch kalau Bapak Ibu duitnya rada banyak atau penggemar Apple ya, beli aja Apple Watch. Mungkin harganya sekitar 7 8 mungkin 10 jutaan kali segitu ya mungkin ya. Tapi Apple Watch itu masalahnya dia memunculkan data HRV bukan data mentah, tapi data yang sudah ditafsirkan. Jadi SDNN-nya nggak ada, RMSSD-nya nggak ada, total power-nya, LFF dan sebagainya nggak ada. Kita hanya mendapatkan data yang ditafsirkan, itu istilahnya consumer product. Jadi consumer product itu adalah produk untuk konsumen yang dihilangkan semua aspek kerumitannya. Gitu. Jadi kita nggak bisa tahu munculnya tafsiran itu dari data yang mana. Yang muncul cuma Anda kelelahan, atau warna merah, atau warna kuning, atau warna hijau, atau warna biru, gitu kan. Jadi gampang. Tapi memang nggak bisa kita tahu di balik itu data apa, itu consumer product. Itu. Jadi memang di kelas cukup HRV ini untuk orang-orang yang coba sesekali, ikut aja sekali dalam setahun. Setelah itu kan ada rekamannya. Terus diulang-ulang rekamannya tuh. Dipelajari diulang-ulang. Yang nggak ngerti ditanyakan. Nah itu. Tapi pertanyaannya berhubungan dengan ya pembelajarannya begitu. Yang harapannya tadi orang itu jadi bisa untuk melakukan sendiri bagi dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Saya sampai detik ini masih pakai HRV. Misalnya kayak kemarin kan saya sering mempopulerkan mengenai red light. Sebelum red light itu saya munculkan, itu saya ukur HRV semua skenario. Semua jenis red light saya beli, dari mulai yang di kepala, bentuknya kayak helm, yang di wajah, kayak masker, kemudian yang di tangan, pergelangan tangan, kayak dokter laser, kemudian yang bentuknya di pinggang, yang matras, kemudian yang ukuran kecil, yang kayak bolam lampu, kemudian yang ukuran 30 cm sampai hampir 2 meter. Terus saya punya semua tuh. Saya memperbandingkan semua. Berdasarkan apa? HRV. Jadi ketika misalnya red light dikombinasikan dengan teknik pernapasan tertentu, HRV-nya naik dibandingkan jika hanya red light saja. Red light saja naik, tapi ketika red light dengan olah napas tertentu, naiknya cukup signifikan. Maka itu yang mendasari lahirnya grup red light di OMG yang free bagi mereka yang beli red light. Jadi dalam grup itu nanti seminggu sekali ada latihannya. Penyinaran plus olah napas, penyinaran plus olah napas, penyinaran, karena udah diukur semua HRV-nya. Udah diukur semua. Nah itu, jadi memang cara kita untuk belajar itu nanti akan menentukan. Ketika seorang itu sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, dan dia bisa menduplikasi kemampuan itu, maka itu jadi keuntungan buat dia. Gitu. Jelas ya? Ya, jadi kalau misalnya ibu istiqomahnya ada kesulitan, ya tinggal tanya aja. Sebenarnya kita ribet sama sekali, karena saya belum pernah menjumpai orang yang tidak bisa menggunakan alat ukur HRV.
Karena itu persis seperti orang beli apa namanya headset ya, beli headset Bluetooth baru beli kan belum nyambung dong sama handphone kita, tentu harus dipencet dulu, ya kan? Lalu kemudian harus di sini juga diaktifkan Bluetoothnya dulu, lalu disambungkan dulu. Bahkan pada beberapa yang kalau mau canggih harus install dulu aplikasi headsetnya, gitu ya, jelas. Ya, jadi untuk keperluan pribadi, apakah cuma beli non standar? Ya, cukup yang non standar aja. Jadi silakan kontak ke Intan aja nanti dijelaskan. Saya rasa sudah cukup ya, 1 jam lebih. Jadi bagi yang tertarik untuk ikut kelasnya, monggo silakan kontak-kontak ke Intan aja langsung di nomornya kan udah tahu semua ya. Nanti akan diajari di kelasnya itu mudah-mudahan. Dan untuk yang tahun lalu, nanti akan ada include masuk di kelasnya pada saat sesi pembelajaran mengenai data-data HRV. Seperti itu. Saya Mas Gunggung, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.